Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa dikenal dengan sebutan EBI. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Hanastia Siva Saputri, NIT 190801015, Program Studi D3 KPNA. Submateri yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian ejaan, yang kedua adalah sejarah ejaan, yang ketiga adalah bagaimana pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Langsung saja memasuki submateri yang pertama, yaitu pengertian ejaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan, ejaan adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Sedangkan menurut KBBI Daring, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Selanjutnya untuk sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sejauh ini telah ada 6 kali perubahan pedoman ejaan. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen, yang kedua adalah ejaan Suwandi, yang ketiga adalah ejaan pembaharuan, yang keempat adalah ejaan Melendo, yang kelima adalah ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, yang keenam adalah ejaan yang disempurnakan, dan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia atau yang biasa dikenal dengan EBI. Yang pertama, ejaan Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Mengapa disebut dengan ejaan Van Ophuijsen? Karena memang dirancang oleh Van Ophuijsen dengan dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Yang kedua adalah ejaan Suwandi atau Republik. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI. Penyusunnya adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pembaharuan dari ejaan Suwandi terletak dari penggunaan diftong atau yang disebut dengan gabungan dua huruf vokal OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof atau tanda petik atas yang diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Misalnya, Jumat yang tadinya ada apostrof menjadi Jumat. Rakyat yang tadinya ada apostrof sekarang menjadi rakyat dengan menggunakan huruf K. Dan maaf menjadi maaf tanpa imbuhan tanda apostrof. Selanjutnya yang ketiga adalah ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai Priyono dan Eka Topo antara lain membuat standar satu fonem satu huruf dan diftong AI, AU, dan OI dieja menjadi I, AU, dan O. Selain itu, tanda hubungan juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun tanpa tanda hubung. Tapi ejaan ini tidak jadi diresmikan dalam undang-undang. Yang selanjutnya adalah ejaan Melendo. Melendo ini akronim dari Melayu Indonesia. Penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini tidak jauh berbeda dari ejaan pembaruan yang sebelumnya. Ejaan ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Namun, ejaan ini gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Yang selanjutnya adalah ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melendo. Panitianya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia. Dibentuk pada tahun 1967. Isinya tidak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Namun hanya ada perbedaan di beberapa kaidahnya saja. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, A, dan O, dan A. Dalam ejaan ini istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra menjadi ekstra, kalb menjadi kalbu, guerilla menjadi gerilya.
Selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan atau yang biasa dikenal dengan istilah EYD. Ejaan ini berlaku pada tahun 1972 sampai 2015. Di antara deretan ejaan ini, EYD adalah yang paling lama digunakan. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Dan yang ketujuh adalah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan ejaan yang sebelumnya yaitu EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Sekarang kita memasuki submateri pemakaian huruf dalam EBI. Yang pertama adalah abjad. Jenis huruf dan nama yang digunakan dalam sistem EYD atau EBI ialah sebagai berikut yang ditampilkan dalam kolom. Selanjutnya ada vokal, konsonan, dan diftong. Selanjutnya adalah materi persukuan. Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalau misalkan di tengah kata ada dua vokal yang berurutan, pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua vokal itu. Contoh, maaf, berarti ada suku kata pertama ma dan suku kata kedua adalah af. Selanjutnya, contohnya bu dan ah, buah. Yang suku pertama adalah bu dan yang suku kedua adalah a. Dan ada pula kata riang, ri dan ang. Kalau di tengah kata ada konsonan di antara dua vokal, pemisahan tersebut dilakukan sebelum konsonan itu. Contoh, kata anak, suku katanya a dan nak. Kata apa, suku katanya a dan pa, dan seterusnya. Oleh karena eng, sy, dan ey, dan kh melambangkan satu konsonan, pemisahan suku kata terdapat sebelum atau sesudah pasangan huruf itu. Contoh, dalam kata sangat, suku katanya adalah sa dan ngat. Dalam kata nyonya, suku katanya adalah nyo dan nya. Kalau di tengah kata ada dua konsonan yang berurutan, pemisahan terdapat di antara kedua konsonan itu. Contohnya, mandi itu suku katanya man dan di. Tempat, tem dan pat. Lambat, lam dan bat, dan seterusnya. Kalau di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih, pemisahan tersebut di antara konsonan yang pertama termasuk eng dengan konsonan kedua. Contohnya dalam kata instrumen, itu ada in, stru, dan men, dan seterusnya. Selanjutnya adalah nama diri. Penulisan nama-nama sungai, gunung, jalan, kota, dan sebagainya disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Misalnya, Kali Berantas, Danau Singkarak, Jalan Diponegoro, dan Sungai Citarum. Nama orang badan hukum dan nama diri lain yang sudah lazim disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan kecuali bila ada pertimbangan khusus. Misalnya Universitas Negeri Medan, Institut Teknologi Bandung, S. Subardi. Sekarang kita membahas materi mengenai penulisan huruf ejaan bahasa Indonesia. Penulisan huruf dalam ejaan menyangkut dua hal, yaitu pemakaian huruf kapital atau huruf besar dan pemakaian huruf miring. Untuk yang pertama adalah pemakaian huruf kapital. Dalam pemakaian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada hal-hal berikut. Misalnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat dan petikan langsung. Contohnya, anak saya sedang bermain di halaman. Lah itu awal kalimatnya adalah anak, jadi a-nya itu adalah kapital. Dan yang kedua, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah yang Maha Pengasih, Alkitab, Quran, Weda. Semua awal kata adalah huruf kapital. Selanjutnya adalah nama gelar kehormatan dan keagamaan yang diikuti nama orang beserta nama jabatan dan pangkat. Misalnya, Mahaputra Yamin,
Raden Ajeng Kartini, Nabi Ibrahim, Presiden Megawati, Jenderal Sucipto, Haji Agus Salim. Selanjutnya adalah nama orang, nama bangsa, suku bangsa, bahasa, dan nama tahun, bulan, hari, hari raya, peristiwa sejarah, serta nama-nama geografi. Contohnya, Haryati Wijaya, suku Jawa, J-nya menggunakan huruf kapital. Lalu untuk unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, dokumen resmi, serta nama buku, majalah, dan surat kabar. Contohnya adalah kalimat Republik Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah unsur singkatan nama gelar, pangkat, sapaan, dan nama kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, S. Sarjana Sastra. Di samping yang telah disebutkan di atas, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Sehubungan dengan penulisan karya tulis, judul karya tulis, baik yang berupa laporan, makalah, skripsi, disertasi, kertas kerja maupun jenis karya tulis yang lain, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Yang selanjutnya adalah huruf miring. Huruf miring atau tanda garis bawah pada tulisan tangan atau ketikan digunakan untuk menandai judul buku, nama majalah, dan surat kabar yang dipakai dalam kalimat. Kata-kata asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, dan nama-nama ilmiah yang ejaannya masih dalam ejaan bahasa asing. Lalu untuk pemakaian kata ejaan bahasa Indonesia, yang pertama ada kata dasar. Pengertian dari kata dasar adalah kata yang belum diberi imbuhan dengan kata lain. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contohnya seperti makan, duduk, pulang, tinggal, dan lain-lain. Lalu untuk kata turunan atau disebut dengan kata perimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan ini dikarenakan kata-kata tersebut telah diberi sebuah imbuhan. Lalu untuk kata majemuk adalah gabungan kata atau yang lazim disebut kata majemuk tersebut termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Tadi contoh dari kata turunan itu misalnya menanam, berlari, tertinggal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk gabungan kata yang maknanya sudah dianggap pada unsur-unsurnya ditulis seperti di bawah ini. Kata bakunya acap kali itu tidak diberi spasi, tidak dipisah. Namun kalau tidak baku itu acap kali dipisah. Gabungan kata lain yang salah satu unsurnya berupa unsur terikat ditulis serangkai. Misalnya unsur terikatnya pasca, kata bakunya pasca perang, antar kota, dan masih banyak lagi yang lain. Penulisan bentuk ulang. Sejalan dengan kaidah yang berlaku sekarang, angka 2 tidak lagi digunakan sebagai penanda perulangan. Dalam penulisan bentuk ulang, bagian-bagian kata yang diulang ditulis seluruhnya secara lengkap dengan disertai tanda hubung di antara unsur-unsurnya diulang. Misalnya seperti yang telah ada di tabel. Selanjutnya untuk penulisan singkatan atau akronim. Istilah singkatan berbeda dengan akronim. Singkatan ialah kependekan berupa huruf atau gabungan huruf, baik dilafalkan huruf demi huruf maupun dilafalkan sesuai dengan bentuk lengkapnya. Beberapa singkatan yang dilafalkan huruf demi huruf dapat diperhatikan pada contoh pada tabel di bawah ini. Singkatan yang dilafalkan sesuai dengan bentuk lengkapnya, misalnya singkatannya BPK, itu pelafalannya itu Bapak bukan BPK, dan lain-lain. Akronim ialah kependekan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata yang dilafalkan dan ditulis seperti halnya kata biasa. Misalnya Siskamling itu adalah akronim dari Sistem Keamanan Lingkungan. Lalu ada pula akronim lain yang berupa gabungan huruf awal suatu kata seperti halnya singkatan yang berupa gabungan huruf awal, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Contohnya seperti ABRI, itu akronim dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah dalam ejaan bahasa Indonesia banyak hal yang harus dilihat dan dipahami. Huruf memiliki banyak cara penulisan dan pemakaian seperti abjad yang merupakan vokal dan konsonan, diftong, persukuan, dan nama diri. Sedangkan penulisannya digunakan pada huruf kapital dan huruf miring. Demikian juga kata memiliki kaidah pemakaian yang diatur dalam ejaan bahasa Indonesia, seperti kata dasar, turunan, gabungan, kata ganti, singkatan, dan akronim. Untuk penulisan huruf menjadi kata dan kata menjadi kalimat perlu digunakan tanda baca.
Tanda baca memiliki peran penting dan itu sudah diatur dalam ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.